Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS saya yang diampu oleh Bapak Imhar MM selaku dosen mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Murniati Laia dengan NIM 289215059 Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul investasi. Apa itu investasi? Pengertian investasi adalah modal yang diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Apabila ini mengandaikan pilihan yang mengundurkan diri, manfaat langsung untuk masa depan dan secara umum tidak mungkin. Sebagai contoh, seorang pria memiliki tabungan sebesar Rp20.000. Dengan uang itu, Anda bisa membeli mobil. Namun, dia memutuskan untuk menginvestasikan uang itu ke dalam saham perusahaan untuk menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi. Rp20.000 yang diinvestasikan dalam saham dapat dikonversi selama periode 5 tahun menjadi Rp40.000. Pada saat itu, orang tersebut akan mendapat perolehan keuntungan dari investasinya dan akan melihat modalnya berlipat ganda, yang dengannya mereka tidak hanya dapat membeli kendaraan tetapi juga memiliki sisa uang. Namun, perlu diingat bahwa pada awalnya ia harus melepaskan kepuasan segera dari suatu keinginan atau pembelian mobil. Apa itu tujuan dari investasi? Jangka pendek, pada dasarnya jangka waktu hingga maksimal 2 tahun. Lebih menarik untuk memikirkan investasi dengan volatilitas dan likuiditas rendah sesuai dengan periode penebusannya. Beberapa opsi dapat berupa bibit dan lain-lain. Selalu memperhatikan masa tenggang dan biaya administrasi yang dikenakan. Jangka menengah, jenis investasi ini mungkin lebih baik bagi mereka yang ingin menebus uang dalam jangka waktu antara 2 dan 10 tahun, karena Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mengelola investasi Anda. Akan menarik untuk bertaruh pada diversifikasi. Oke, jangka panjang melebihi 10 tahun untuk penebusan uang. Di sini Anda dapat mengambil lebih banyak risiko dan oleh karena itu bertaruh pada investasi yang memiliki volatilitas tinggi dan oleh karena itu profitabilitas yang lebih besar jika dipertimbangkan dalam jangka panjang. Macam-macam investasi. Yang pertama, investasi properti. Investasi properti mirip dengan jenis investasi lainnya, di mana sumber daya keuangan diinvestasikan dalam aset dengan harapan pengembalian yang lebih besar daripada yang diinvestasikan. Dalam hal ini, investasi dilakukan di pasar properti dan dapat secara langsung atau tidak langsung. Investasi properti dapat bervariasi menurut jenisnya, seperti yang dapat kita lihat. Biasanya, investasi yang paling umum di pasar diklasifikasi sebagai pendapatan tetap atau pendapatan variabel karena karakteristiknya yang berfluktuasi di pasar. Sektor real estate pengambilan kualitas dari keduanya, karena sementara pasar berfluktuasi, ia adalah aset nyata yang menghasilkan lebih banyak keamanan. Yang kedua, investasi emas. Investasi emas bekerja dengan cara yang seperti reksadana lainnya. Ini berarti bahwa mereka muncul dari penggalangan dana untuk menghasilkan ekuitas dan dengan demikian menyusun portofolio aset. Berinvestasi semacam ini dikelola oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas semua keputusan dan lokasi pembelian komoditas. Ini berdampak langsung pada kinerja portofolio. Selain fakta bawah, tergantung pada strategi manajemen yang dipilih. Dana tersebut mungkin memiliki pengembalian yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai komoditas itu sendiri. Yang ketiga, investasi reksadana. Reksadana adalah aset yang terdiri dari sekelompok saham, obligasi atau surat berharga lainnya yang dikelola oleh manajer investasi sebagai portofolio. Investor membeli dan menjual saham dalam dana tersebut pada harga yang ditetapkan pada akhir setiap hari perdagangan. Hasil dari akuisisi saham ini dikumpulkan sedemikian rupa sehingga manajer dana memiliki daya beli dan sumber daya yang lebih besar bagi timnya untuk mencari peluang investasi tambahan atau alternatif. Yang
keempat, investasi valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan di suatu negara selain negara asalnya, yaitu dalam mata uang lain disebut juga pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan salah satu tempat investasi yang paling dicari oleh mereka yang ingin menginvestasikan uangnya di negara lain. Faktanya, model ini adalah salah satu yang paling disukai oleh investor dan dana investasi karena memungkinkan untuk memperdagangkan aset kapan saja. Dalam hal volume perdagangan, ini adalah pasar keuangan terbesar di dunia. Diperkirakan pada tahun 2019, perdagangan mencapai angka 6,6 triliun dalam per hari. Yang kelima, investasi obligasi. Investasi obligasi merupakan aset pendapatan tetap yang diterbitkan oleh pembendaharaan negara agar pemerintah dapat membiayai kegiatannya. Sebagai imbalannya, ia membayar remunerasi kepada investornya. Dalam praktiknya, mereka berfungsi sebagai pinjaman kepada serikat. Anda berinvestasi dalam produk dan pada akhir periode yang disepakati, Anda menerima uang, Anda disertai dengan bunga. Penerbitan obligasi publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk menarik modal dan mengatur anggarannya. Yang keenam, deposito. Tergantung alternatifnya apa. Seperti yang telah kami tunjukkan, suku bunga deposito berjangka dengan suku bunga tetap mendekati 0, sehingga tidak jauh berbeda dengan deposito strukturnya. Oleh karena itu, pertanyaannya lebih kepada apakah layak untuk berinvestasi dalam deposito berjangka. Tentu saja semua tergantung kebutuhan dan toleransi risiko masing-masing investor. Namun, investasi dengan beberapa risiko adalah satu-satunya peluang untuk menjaga daya beli tabungan saat ini. Baik, yang terakhir tips agar bisa berinvestasi. Yang pertama, mengatur keuangan Anda. Yang kedua, tetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, tentukan berapa banyak yang dapat Anda investasikan setiap bulan. Yang keempat, jangan menunggu untuk memiliki lebih banyak uang atau tahu lebih banyak untuk memulai. Yang kelima, belajar dan tetap up to date, sabar dan jaga kebiasaan menabung. Sekian, terima kasih.